Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rinjin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 3 yang beranggotakan Vinta Magnoldi, Nijam Putri Tahira, Ferdinand Edward Kurniawan, dan Nathaniel Alessandro Targa akan mempresentasikan tentang laporan UTS metode numerik. Latar belakang penelitian kami adalah sebagai berikut. Pada era modern ini, terdapat banyak riset dalam pengumpulan data dan informasi dalam aspek kehidupan beserta terbuatnya machine learning. Terbuatnya machine learning digunakan untuk mempelajari data dan mencari algoritma dari suatu data pada masa lalu yang kemudian dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Dari berbagai riset data yang telah dilakukan, salah satu pengaplikasiannya adalah untuk memprediksi curah hujan. Nah, berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan, data tersebut dapat membantu kami untuk menggolongkan iklim bulan basah ataupun bulan kering. Apabila curah hujan bulanan kurang dari 60 mm per bulan, maka dikatakan bulan tersebut adalah bulan kering. Apabila curah hujan bulanan lebih dari 100 mm per bulan, dikatakan bulan tersebut adalah bulan basah. Sedangkan apabila curah hujan yang berada di antara 60 mm per bulan sampai 100 mm per bulan, dikatakan bulan tersebut adalah bulan lembab. Berbagai manfaat yang didapatkan dalam mempelajari curah hujan adalah misalkan untuk petani, mereka dapat menentukan waktu untuk melakukan pemupukan agar hasil panen berhasil tumbuh. Dapat juga digunakan oleh para masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi banjir yang mungkin akan terjadi karena tingginya curah hujan. Selain itu, bisa digunakan juga oleh personel militer yang dapat memanfaatkan informasi curah hujan di masa depan untuk merencanakan hari yang bagus dalam melaksanakan suatu kegiatan atau operasi dan juga berbagai aktivitas lainnya. Pada penelitian ini, data yang kelompok kami gunakan adalah jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan di Bandung selama periode 2014 sampai 2019 yang kami ambil dari website yang tertera pada slide ini. Perumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama, data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara untuk memprediksi jumlah hari hujan di Bandung untuk bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun 2019. Yang kedua adalah data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuat suatu model untuk memprediksi jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun tertentu jika diketahui jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun tertentu. Yang ketiga adalah bagaimana membuat suatu model untuk memprediksi jumlah hari hujan dalam bulan dan tahun tertentu apabila hanya jumlah curah hujannya yang diketahui. Dan yang terakhir adalah metode manakah yang cocok untuk menjawab rumusan masalah 1-3. Sedangkan tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama memprediksi data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara untuk memprediksi jumlah hari hujan di Bandung untuk bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun 2019. Yang kedua adalah mengetahui data apa saja dan bagaimana cara membuat suatu model untuk memprediksi jumlah curah hujan pada suatu bulan dan tahun tertentu, jika diketahui jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun tertentu. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana membuat suatu model untuk memprediksi jumlah hari hujan dalam bulan dan tahun tertentu apabila hanya jumlah curah hujannya yang diketahui. Dan yang terakhir adalah mengetahui metode manakah yang cocok untuk menjawab rumusan masalah 1-3. Kemudian kita lanjutkan ke kajian pustaka. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis dari regresi linear. Regresi linear lainnya yaitu regresi linear berganda dan regresi non-linear. Dengan regresi linear sederhana ini dapat dilihat hubungan antara variabel yang ada melalui satu garis linear sehingga didapatkan model regresi linear sederhana seperti yang gambar yang di kiri, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X. Regresi linear memanfaatkan dua buah variabel, yaitu variabel bebas, yaitu sumbu X, dan variabel terikat, yaitu sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikatnya. Dan gambar grafiknya ada di sebelah kanan. Next. Kemudian untuk mencari nilai regresi sederhana dengan metode least square yang oleh Gauss. Dengan menggunakan rumus SR seperti di gambar di atas,
SR merupakan fungsi dua peubah, yaitu A0 dan A1, sehingga dapat dicari nilai dari A1 dengan menggunakan rumus seperti yang ada di kanan bawah, dan nilai dari A0 dapat dicari dengan rumus A0 seperti rumus yang di sebelah kiri, di mana nilai dari Y bar dan X bar merupakan nilai rata-rata yang didapatkan dari data yang kita miliki. Next. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi menggambarkan kemampuan dari model untuk menerangkan variabel yang terkait. Koefisien determinasi sendiri dinotasikan dengan R kuadrat, dan nilai dari R kuadrat berada di rentang 0 sampai dengan 1. Nilai R kuadrat semakin besar, yaitu mendekati 1, menggambarkan peningkatan kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat. Next. Berikut ada library, modul, dan package yang kami gunakan. Yang pertama ada Pandas, library pada Python yang menyajikan struktur data dan analisis data, yang mudah untuk digunakan, dan struktur data yang berupa data frame. Kedua, NumPy, library yang menyediakan sistem operasi numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, vektor, dan matriks. Terus yang ketiga ada sklearn, sebuah library pada Python yang digunakan untuk membangun model machine learning. Dalam sklearn, kita menggunakan beberapa modul di dalamnya, antara lain sklearn linear_model, dan lalu kita lakukan import linear regression, berfungsi untuk memanggil salah satu fungsi dari modul sklearn linear model, yaitu linear regression, yang digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam pengerjaan regresi linear. Kemudian ada sklearn.matrix, import mean square, R2 underscore score, berfungsi untuk memanggil fungsi dan modul sklearn matrix, yaitu mean square dan R quadrat score. Mean square digunakan untuk mencari nilai galat, sedangkan R2 score untuk mencari nilai koefisien determinasi. Kemudian ada matplotlib pplot, library yang menyediakan sistem visualisasi data untuk membuat gambar grafik, membuat area plot, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Berikut merupakan data curah hujan Kota Bandung dari tahun 2014 sampai 2019. Next. Berikut merupakan data hari hujan di Kota Bandung dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Perhatikan bahwa pada bulan Oktober, November, dan Desember 2019 nilai dari hari hujan tidak diketahui. Next. Permasalahan pertama adalah ingin memprediksi jumlah hari hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2019. Banyaknya data yang kami gunakan adalah data dari setiap bulan dan tahun dari curah hujan dan hari hujan agar mempermudah melihat pola. Dan semakin banyak data yang digunakan, maka tingkat keakuratan akan semakin tinggi. Sebelumnya, perlu kita perhatikan bahwa nilai curah hujan yang dimiliki merupakan variabel bebas, di mana dengan nilai variabel bebas tersebut akan didapatkan nilai dari variabel terikat setelah diinput ke dalam persamaan yang dimiliki, seperti yang bisa dilihat pada bagian kiri bawah. Diketahui nilai dari curah hujan pada bulan Oktober sebesar 84,20, di bulan November sebesar 270,70, dan di bulan Desember sebesar 313,50. Sehingga dengan data ini akan dicari variabel terikatnya, yaitu jumlah hari hujan. Next. Dengan curah hujan sebagai variabel bebas pada bulan Oktober sebesar 84,20, dapat dicari nilai dari variabel terikatnya dengan memasukkan nilai variabel bebas ke dalam persamaan regresi linear, sehingga didapatkan nilai Y yang merupakan variabel terikat, yaitu jumlah hari hujan sebesar 14,83.
Dengan demikian, untuk bulan November dan Desember dengan cara yang sama akan didapatkan prediksi jumlah hari hujan sebesar 22,85 dan 24,69. Next. Selanjutnya akan dibuat model untuk memprediksi jumlah curah hujan pada bulan dan tahun tertentu apabila diketahui jumlah hari hujan pada suatu bulan dan tahun tertentu. Model yang akan dibuat adalah model regresi sederhana. Data yang kita gunakan adalah data jumlah curah hujan sebagai variabel terikat dan jumlah hari hujan sebagai variabel bebas dari setiap bulan pada setiap tahun agar mempermudah melihat pola time series, serta dengan semakin banyak data yang digunakan, maka tingkat keakuratannya juga akan semakin tinggi. Akan didapat model regresi dengan variabel bebas jumlah hari hujan dan variabel terikat jumlah curah hujan di bagian kiri bawah, dan kemudian dilakukan plot grafik dapat dilihat di bagian kiri atas. Next. Akan diperiksa solusi model regresi dibandingkan dengan data curah hujan dengan diambil nilai variabel bebas jumlah hari hujan sebanyak 12 dan 30. Solusi model regresi dengan nilai variabel bebas tersebut adalah untuk X sama dengan 12 itu 98,66 dan X sama dengan 30 itu 315,96. Dari data hari hujan, bulan yang memiliki jumlah hari hujan sebanyak 12 adalah bulan Agustus 2014 dengan nilai curah hujan sebesar 119,80 dan September 2017 dengan nilai curah hujan sebesar 90,80. Bila dibandingkan dengan nilai prediksi dari model regresi yang tadi sebesar 98,66, nilai prediksi berada pada pertengahan antara kedua nilai data tersebut dan hampir mendekati kedua nilai data tersebut. Next. Dari data hari hujan, bulan yang memiliki jumlah hari hujan sebanyak 30 adalah Maret 2016 dengan nilai curah hujan sebesar 318,60 dan November 2016 dengan nilai curah hujan sebesar 455. Bila dibandingkan dengan nilai prediksi dari model regresi sebesar 315,96, nilai prediksi dapat dilihat sangat mirip dengan curah hujan pada bulan Maret 2016, tetapi berbeda jauh dengan November 2016. Model regresi linear ini memiliki koefisien determinasi sebesar 52%. Perbedaan nilai yang didapatkan secara teoritis dan secara praktek pada bulan Agustus 2014 dan September 2017 tidak beda besar, tetapi masih hampir mendekati nilai prediksi. Tetapi pada bulan Maret 2016 dan November 2016, nilai prediksi sangat mendekati bulan Maret, curah hujan bulan Maret 2016, tetapi beda besar dengan November 2016. Merupakan salah satu bukti bahwa variabel bebas hanya memiliki kemampuan sebesar 52% dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat. Next. Selanjutnya akan dicari cara untuk memprediksi jumlah hari hujan pada bulan dan tahun tertentu. Ini hanyalah kasus perumuman dari permasalahan pertama, di mana pada kasus ini prediksi jumlah hari hujan yang dicari bukan hanya untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2019, namun ingin dicari untuk setiap bulannya. Sehingga akan digunakan model regresi linear yang sama. Next. Sebagai contohnya akan diambil variabel bebas yang merupakan curah hujan pada bulan Februari 2017 dan bulan Juni 2014. Dengan nilai masing-masing curah hujan sebesar 199,30 dan 195,50. Sehingga dengan variabel bebas tersebut dapat dicari nilai dari jumlah hari hujan sebesar masing-masing 19,78 dan 19,61. Perhatikan bahwa prediksi untuk bulan Juni 2014 sebesar 19,61
dapat dikatakan cukup dekat dengan nilai aslinya, yaitu sebesar 20 hari. Sedangkan untuk bulan Februari 2017 terdapat perbedaan antara hasil prediksi dengan hasil sebenarnya yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh model regresi linear ini hanya memiliki koefisien determinasi sebesar 52%, sehingga variabel bebas hanya memiliki kemampuan sebesar 52% dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat. Next. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan regresi linear sederhana. Alasan dibalik pemilihan metode ini adalah metode regresi linear merupakan metode yang paling sederhana. Selain itu, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam nilai koefisien determinasi jika dibandingkan dengan regresi polinomial berderajat 2. Sehingga metode regresi linear sederhana ini cocok untuk memprediksi curah hujan di Kota Bandung. Next. Selanjutnya adalah bagian penutup. Next. Kesimpulan yang kita dapat dari penelitian kita adalah yang pertama, untuk memprediksi jumlah hari hujan pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019, metode yang digunakan adalah metode regresi linear sederhana dengan koefisien determinasi sebesar 52%. Yang kedua, dari nilai curah hujan dapat dicari hampiran nilai dari hari hujan untuk berapapun nilai curah hujan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan alasan mudah dibuat dan dimengerti oleh orang awam, serta model regresi linear sederhana juga memiliki tingkat koefisien determinasi yang mirip dengan regresi polinomial. Yang keempat, model regresi untuk memprediksi jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan pada bulan dan tahun tertentu dengan koefisien determinasi 52% memiliki solusi yang hampir mirip dengan data curah hujan pada sebuah bulan dengan jumlah hari hujan yang sama, tetapi ada juga solusi yang sangat mirip dengan data curah hujan pada bulan tertentu dan berbeda jauh pada bulan lainnya walaupun bulan-bulan tersebut memiliki jumlah hari hujan yang sama. Next. Saran yang kita dapat yang kita berikan dari penelitian ini adalah untuk memperbanyak data yang digunakan sehingga model yang dihasilkan memiliki nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan keakuratan dari hasil prediksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih.